Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kitab Fadilah Al-Quran. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang paling besar. Hadis ke-34 dari Sa'id bin Sulaim rahmatullah alaih secara mursal, tidak menyebut nama sahabat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pembela yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melebihi Al-Qur'an, baik nabi, malaikat maupun yang lain. Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib dari kitab Syarah Ihya. Dari Sa'id bin Sulaim rahmatullah alaih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pembela yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melebihi Al-Qur'an, baik nabi, malaikat maupun yang lain. Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib dari kitab Syarah Ihya. Faedah dari hadis ini adalah banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an ialah pemberi syafaat yang syafaatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya menjadikan Al-Qur'an sebagai syafaat bagi kita, bukan sebagai penuntut atau penentang bagi kita. Imam Bazzar rahmatullah alaih meriwayatkan dalam kitab La Ali Musnu'ah, dan dia menganggap riwayat ini bukanlah riwayat yang maudhu, bahwa jika seseorang meninggal dunia sementara di rumahnya orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumiannya, maka akan datang seseorang yang sangat tampan yang berdiri di sisi mayit. Ketika kain kafan mulai dikenakan, ia berada di antara dada dan kain kafan itu. Ketika sudah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari si mayit agar memudahkan tanya jawab. Namun si tampan itu berkata, "Ia sahabat akrabku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak bisa meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan menanyainya, lakukanlah tugas kalian. Aku tidak akan berpisah dengannya sehingga dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya si mayit dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang kadangkala engkau baca dengan suara nyaring dan kadangkala dengan suara yang lirih. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan lagi mengalami kesusahan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaannya, disediakannya untuknya satu alas yang terbuat dari sutra yang penuh dengan kasturi yang berasal dari Malail A'la, tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mengaruniakan hal itu kepada kita. Hadis ini sebenarnya panjang, tetapi karena saya takut terlalu panjang uraiannya di sini, maka saya ringkas. Alhamdulillah hadirin, baru saja kita mendengarkan salah satu keutamaan syafaat Al-Quran yang paling besar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah turunnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan dalam hati sanubari kita untuk senantiasa mengamalkan dan menyampaikan pada yang lainnya, insyaallah hadirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.